Kita lanjutkan ya, pengajian saya tafsir Yasin, masih membahas tentang ayat di mana Allah menciptakan. Ya. Kita disuruh bersyukur kepada Allah di mana Allah telah menciptakan begitu banyak nikmat. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, di mana yang pertama kemarin yaitu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, ya, dari yang mati kemudian dihidupkan, bumi yang tandus dengan air hujan bisa subur, menciptakan, menumbuhkan biji-bijian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, bermacam-macam. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, semuanya ada pasangannya. Ya, jadi Allah menciptakan, menjadikan di dunia ini berpasang-pasangan. Dan lain daripada itu juga Allah menciptakan itu tidak ada yang sama. Ya, bumi ini tidak ada yang sama. Satu di antara yang lain tidak sama, beda di dalam fisiknya, ya, beda pula di dalam bahasanya. Ya. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bagi orang yang tidak beriman tentunya ini biasa-biasa saja, nggak pernah difikirkan bahwa ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau kita mau berpikir diri kita saja ini, kalau kita mau berpikir saja itu ya Allah luar biasanya. Allah ciptakan mata seperti itu, ya. Coba kalau seandainya mata kita itu tuh nggak bisa berkedip saja, mungkin nggak sampai seminggu penuh dengan debu mata kita. Ini kan luar biasa, desain yang luar biasa ya Allah berikan kepada kita manusia. Tangan, ya, tangan bisa bergerak dengan lentur, demikian bisa, ya, seperti itu. Telinga dibikin Allah bisa lembek. Lah kalau kaku ini, wah, untuk tidur ya nggak enak, nggak nyaman. Ini Allah ini luar biasa, Allah luar biasa. Ya karena memang Allah maha luar biasa. Kalau di ruas-ruasnya tangan kita diberi ruas-ruas sehingga bisa kadang bisa bisa kaku, bisa lembek, bisa. Nah, ini kan ciptaannya Allah. Ini baru yang ada dalam diri kita, ya, dalam diri kita manusia. Kalau kita mau, bagi orang yang mau berpikir, tidak hanya itu, ada gerakan-gerakan yang kita nggak bisa ngontrol. Kalau orang bilang ya ini refleks itu kan ilmuwan, tetapi itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa itu langsung tangan bergerak set gitu ya, kadang begitu. Namanya kalau orang bilang gerakan apa? Refleks. Siapa yang menggerakkan itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kuasa apa-apa. Kita itu tidur di mobil saja cuman hitungan detik itu nyawa. Ya, nyawa. Tapi ya ke Allah itu kalau kita ada ini langsung pegang rem langsung. Ya, ini kan kadang di luar kemampuan kita, di luar akal sehat kita, di luar kesengajaan kita. Nah, ini adalah ilham yang Allah berikan kepada manusia, ya, kepada kita. Bagi orang yang tidak berpikir ya dianggap bahwa itu ya biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang mau ya berpikir dengan keimanan, tentunya begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang nyata. Dalam ayat itu dalam ayat yang kemarin ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Disuruh berpikir, Allah kita ini disuruh diperlihatkan maha suci Allah yang telah menjadikan semua berpasang-pasangan, kemudian telah menumbuhkan dari bumi itu banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian kita berpikir tentang diri kita. Terus wa mimma la ya'lamun, dan masih banyak lagi makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Ya. Menjelaskan kemarin bahwa di lautan itu beribu-ribu binatang
ya juta mungkin binatang yang kita tahu nama binatangnya cuma berapa, ya paling yang biasa kita konsumsi saja kan, kita nggak tahu ya kan, diambil beratus-ratus tahun nggak habis, dan beribu-ribu tahun nggak habis sampai sekarang. Ini kan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan yang di lautan itu kalau masih di lautan walaupun sampai berpuluh tahun itu tidak asin kalau masih hidup, padahal airnya apa? Asin. Nah, ketika kita beli dari Daeng, kita rendam masako sebentar saja asin semua. Ini kan kuasanya Allah ini, bisa seperti itu ya Allah, luar subhanallah. Nah, makanya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu disiapkan untuk kita, wa mimma yakulun, untuk kita makan. Ini yang baru kita ketahui, banyak yang kita ketahui. Ada yang namanya di dalam ciptaannya ada alimul ghaibi wasyahadah. Ada alam ghaib yang kita tidak tahu, wasyahadah, dan alam-alam yang nyata. Dunia ini nyata, ya kita ini nyata. Ada alam ghaib yang kita tidak tahu. Alam kubur kita belum tahu, ya. Mau tahu atau tidak? Mau cepat atau lambat? Ya, jadi ada alam gaib itu, kita percaya mau nggak percaya pasti ada itu alam gaib. Ya, ada alam manusia, ada alam jin. Ini Allah ciptakan. Maka ketika itu manusia ini tidak mengetahui apa-apa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak beri ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja. Ya, sedikit saja. Dan termasuk alam yang kita juga tidak tahu, ya, makhluk yang tidak tahu di sini diriwayatkan dari tafsiran ayat wa mimma la ya'lamun, dan apa-apa yang kamu tidak tahu. Annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqa wa ra'a jabal Qaf, Allah menjadikan di belakangnya gunung Qaf sab'ina jabalan, Allah menjadikan 70 gunung misla jabal Qaf, seperti gunung Qaf. Nah, ini gunung Qaf ini nggak tahu di mana, pokoknya ini ada gitu ya. Tapi tidak tahu. Kemudian di gunung Qaf itu di belakang waro al jabali ardun bayudha al fiddah. Di belakangnya itu ada daerah, ada kota, ya, yang warnanya putih seperti perak. Biraqatun kazujajah, yang berkilau seperti kaca. Fitilkal ardi, ya, di bumi itu nau'un minal makhluqat, di situ banyak makhluk. La ya'rifuhum ghairuhum minal makhluk, yang tidak ada yang tahu kecuali mereka, sesama mereka. Wala ya'rifuna bani Adam, dan bahkan manusia itu tidak ada yang tahu. Ya, wala ya'rifuhum banu Adam, jadi tidak tahu. Kita manusia itu tidak tahu di situ ada. Kok bisa tahu? Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailatal mi'raj, aku diperlihatkan pada hari mi'raj, ya, Isra Mi'raj itu, wa ra'a jabal Qaf, di belakang gunung Qaf itu Madinatun mamlu'atun min bani Adam. Aku diperlihatkan dalam peristiwa Mi'raj, di belakang gunung Qaf itu ada makhluk, ya, jenisnya seperti manusia. Nah, mereka itu falamma ra'auni qalu, ketika mereka melihat saya Rasulullah maksudnya, qalu, maka mereka berkata, alhamdulillahilladzi arona wajhaka ya Muhammad. Mereka berkata, alhamdulillahilladzi arona wajhaka ya Muhammad, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kami bisa melihat engkau wahai Muhammad. Ini kalau apa, ini ya termasuk alam yang di bawah, bukan alam syahadah, ya, alam-alam gaib. Fa'amanu, maka mereka itu beriman. Ya, mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'allamum ahkam syariah.
Kemudian mereka diajari oleh Rasulullah hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu sa'altu, maka aku berkata, Rasulullah bertanya anhum, bertanya kepada mereka, man antum, kamu itu siapa? Kalian ini siapa? Ya. Qala ya Muhammad nahnu qaumun min bani Israil. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam waqa al-ikhtilaf baina bani Israil. Wahai Muhammad, ketahuilah kami ini adalah penduduk umat-umat Bani Israel dulu. Ya. Falamma mata Musa, ketika Nabi Musa meninggal, waqwal ikhtilafu bainan Bani Israel, terjadilah ikhtilaf, terjadilah perselisihan di antara Bani Israel. Wadharu fasadu, maka kerusakan nyata di kala itu. Faqatalu, mereka membunuh fi sa'atin wahidatin salasata arba'ina nabiyan. Bahkan mereka ini membunuh nabi-nabi. Mereka membunuh para nabi. Jumlahnya lebih dari, dalam sesaat saja mereka bisa membunuh wahidatin salasatu arba'ina 43 nabi. Mereka itu membunuh para nabi. Wa ba'da qatil anbiya dhahara nyata rajulin min abidin. Setelah itu kami juga, mereka ini orang-orang Bani Israel itu setelah meninggalnya Nabi Musa, mereka membunuh para orang-orang ahli ibadah. Ada sekitar 200 ahli ibadah yang dibunuh. Abidin zahidin, yang mana ahli ibadah itu ahli ibadah zuhud dan memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka bunuh. Wa dzalikal yaum qatalahum Bani Israil, dan ketika itu hari itu juga kemudian Bani Israel membunuh. Fadhahara bainahum fasadun azimun, kemudian terjadilah kerusakan yang besar di kala itu. Wa nahnu, dan kami ini, kami yang ada di sini ini, kharajna min bainihim, kami keluar dari mereka, kami menghindari mereka, orang-orang Bani Israel yang rusak itu. Wajibna ila sajilil bahri, kami lari, kemudian kami datang di sebuah di pantai begitu ya, di pantai. Sajilil bahri itu kayak selat gitu. Wa da'awna Allah taala, kemudian kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yukhallisuna min fasadihim, supaya kami diselamatkan oleh Allah dari kerusakan mereka, ya, supaya kami enggak rusak seperti mereka. Fa bainama nahnu nad'u wa tadarra'u dhaharat siqatun fil ardi, ketika dalam kami berdoa tiba-tiba muncullah ada lubang goa gitu ya, ada goa di bumi, kemudian kami masuk. Ya, kawan kami yang masuk. Fawaqaha fiha, kami ada di sana, kemudian kami masuk ke sana. Wa kunna tahtal ardi samaniyata asyra syahran, kemudian kami masuk kurang lebih lamanya itu samaniyata 18 bulan. Ya, ada di situ 18 bulan. Wa ba'da dzalika kharajna ila hadzal makan, setelah itu kami dikeluarkan oleh Allah di tempat ini. Wa kana Musa alaihissalam, dan pada waktu itu kana Musa alaihissalam, dan pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam qad wassana, telah berwasiat kepada kami sebelum meninggal, idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihissalam nabiyya akhiruz zaman fasallimu alaihi minni, kalian tak wasiati nanti kalau kamu ketemu dengan namanya Muhammad Nabi akhir zaman, sampaikan salamku kepadanya. Ya, ini ceritanya begitu. Faqalu alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad, maka hari ini alhamdulillah Muhammad kami bertemu dengan kamu, dengan engkau, ya, bertemu dengan engkau, melihat wajahmu. Ya, fa'allamna al-Quran fa'allamahun Nabi, kemudian Rasulullah mengajari mereka syariat Islam, ya, syariat Islam.
ya, syariat-syariat di dalam Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata pada mereka, kayak gini. Summa qala, kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, ra'aitu buyutahum bila babin, saya melihat mereka itu rumah-rumahnya bila babin, tidak ada pintunya. Ya, Rasulullah melihat itu mereka rumahnya nggak ada pintu. Wasal itu, kemudian aku bertanya, aku Rasulullah ini pada mereka, ansababi, kenapa kok bisa pintu kalian nggak ada pintunya? Faqalu, mereka menjawab, nahnu la yukhafu ba'duna mim ba'd, kami ini tidak pernah mencurigai, nggak pernah merasa takut satu di antara yang lain. Kami ini satu, tidak ada yang mencurigai, tidak ada yang ingin berbuat jahat satu di antara yang lain. Jadi tidak khawatir, nggak ada yang mau mencuri, tinggal usah pintu. Ya, nah, kalau ini kan kita ikuti di sini ya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, itu keamanan itu terjaga tanpa harus dijaga polisi, tanpa keamanan. Itu kayak kita di Arab itu kalau sholat kan toko-toko tinggal saja, kan? Begitu qomat langsung saja semua. Ya, toko itu nggak ditutup. Coba kalau di sini ya, taqabbalallahu minna wa minkum, selesai sholat salam kanan kiri, ya laris manis langsung habis dagangannya. Ya. Jadi ini termasuk kisah ini kisahnya orang-orang ahli tasawuf, ya, orang-orang yang ahli tasawuf itu orang yang tidak menyukai dengan kehidupan dunia, mereka menghindarkan dirinya dari kehidupan dunia. Yang pertama itu pintunya, cirinya mereka itu pintunya tidak rumahnya tidak ada pintunya, ya. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman hidup bersama itu, tidak saling mencurigai, tidak saling menyalahi, tidak saling mengganggu. Tsumma qala salam. Karena apa ini? Karena wanahnu faqalu, mereka juga berkata, wa ra'aitu, qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah juga bersuara itu, jidara buyutihim mustawiyatan, kemudian saya melihat rumahnya itu semua sama, jadi modelnya sama. Pasal itu, maka aku bertanya, Rasulullah bertanya, ansabibi, dengan sebabnya itu, sebabnya apa kok kalian bikin rumah sama? Faqalu, mereka berkata, nahnu fil qalbi sawa, hati kami ini sama. Ya, nggak ada yang merasa lebih kaya, nggak ada yang merasa lebih punya, ya, semua hati kami ini satu, sehingga sama. Tsumma qala alaihi salam, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, dan aku melihat masajiduhum ba'idatun, masjidnya itu jauh dari rumahnya, min buyutihim. Pasal tu, maka aku bertanya, an sababihi, sebab apa kok kamu itu masjidnya jauh, enggak bikin di dekat-dekat sini? Faqalu, maka mereka menjawab, inna thawaba man atal masjid ala makanin ba'idatin, karena dicatatnya pahala Allah Subhanahu wa taala itu kalau masjidnya jauh. Sejauh mana kita datang ke masjid, ya sejauh itu, sebanyak itu pahala kita dapatkan. Maka kita buat masjid itu jauh-jauh dari rumah kami. Dia pengen membuat ya rumahnya itu jauh dari masjid. Kalau kita kan malah kepengen apa-apa dekat dengan masjid kan gitu ya. Kita pengen beli rumah ya kalau sudah dekat dengan masjid, bagus gitu ya. Padahal belum tentu juga sudah dekat masjid, gak mau ke masjid malah bukan bagus lagi, malah jadi fitnah ya. Itu yang paling bagus itu walaupun jauh dari masjid tapi sering ke masjid ya, daripada orang yang dekat masjid gak pernah ke masjid. Ya, yang nggak bagus lagi ya sudah jauh nggak pernah datang karena menghindari konflik, dekat masjid terganggu, ya, tambah nggak bagus lagi.
Kemudian waqala tsumma qala alaihi salam, kemudian Rasulullah berkata lagi, ro'aitu, aku melihat maqabirihim inda babwabi buyutihim, aku melihat orang yang meninggal itu dikuburkan di depan rumahnya mereka. Jadi makamnya itu di depan rumahnya, itu di depan pintunya, di apa namanya, masjidnya jauh, kuburannya dekat. Kalau kita terbalik ya Pak ya, masjidnya dibuat dekat, kuburannya dibuat jauh. Nah, kalau dekat kuburan takut ya. Padahal nggak ada, selama ini belum ada kenyataannya mayatnya hidup kembali, tapi ya banyak yang takut. Ini terbalik dengan kita. Ini masjidnya dibuat jauh, kuburannya dibuat dekat di depan rumahnya. Pasal itu maka aku bertanya kepada mereka, aku Rasulullah, ansa babihi, dari sebabnya, kenapa mereka berbuat demikian? Faqalu, mereka menjawab, hatta naro al maqabir falatamailu, kenapa sebabnya kami buat kuburan itu di depan pintu kami, supaya kami tiap hari melihat dan kami ingat mati, sehingga apa? Falatamilu walatastagilu bid dunya, sehingga kami ini tidak merasa nyaman dengan dunia ini, sehingga kami ini tidak, hati kami tidak tergelincir dengan urusan dunia, supaya kita tidak disibukkan oleh dunia. Wala tatamannal maut wala tansan maut, dan kami tidak pernah lupa kematian, supaya mengingatkan kami pada kematian. Jadi ini tidak harus diikuti, ini kan orang-orang khusus. Sama ikuti begini ya, nanti tolong kalau saya meninggal kubur di depan rumah, diprotes orang banyak ya, apalagi di Papua ya. Ini gambaran orang ini apa, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tsumma qala alaihi salam, kemudian berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aituhum la yadhakuna, ini malah wa ra'aitu, dan aku melihat kepada mereka la yadhakuna, mereka tuh enggak pernah tertawa. Mereka enggak pernah tertawa. Fasaltu, maka aku bertanya, ansa babi, kenapa kalian tidak pernah tertawa? Faqaulu, mereka menjawab, annad duhaka yamutul qalba, karena tertawa itu mematikan hati kami tidak mau mati, maka kami tidak akan tertawa. Dan kalau Gus bilang tertawa itu termasuk apa, idharul syukri ya, karena syukur. Orang itu kalau bahagia kan tertawa. Nah, bahagia itu termasuk mensyukuri nikmatnya Allah, itu boleh juga. Tapi ini orang ini kan memilih kehidupan begini, ya nggak apa-apa ya, sama orang tergantung daripada hati ya, hatinya orang masing-masing. Jadi untuk bahagia itu sebagian nikmatnya Allah, masalahnya hanya bisa ngopi satu cangkir sambil rokoknya juga beli satu, bisa tertawa, ya itu luar biasa. Ternyata untuk bahagia tidak harus mahal, tidak harus punya mobil Alphard, tidak harus ya cuman secangkir kopi sambil gorengan ikan 4 bisa bahagia, mensyukuri nikmatnya Allah. Ya, ini kan mereka memilih hidup begini, mereka tidak mau kebahagiaan itu hanya untuk nanti di akhirat menurut mereka. Takut hatinya mati. Walidhalika layat aku, maka karena itu kami tidak tertawa. Tsumma qala alaihi salam, masih ada lagi ya. Rasulullah kemudian bersabda, sa'altu anhum antakunu mardo, aku bertanya kepada mereka, apakah kalian juga ada yang sakit? Qalu ya, maka mereka menjawab, al maradu kafaratun dzunub, sakit itu kan sebagai kafarah, sebagai apa? Sebagai penghancur dosa. Nah, sakit itu kan penghancur dosa. Nah, sedangkan fanahnu lana yakula, kami ini dalam hidup nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah sakit. Ya, makanya kalau sakit itu ya bersyukur Pak. Ya,
syukur karena dosa kita dikurangi oleh Allah. Ya, jangan mengeluh. Justru alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah masih sakit, ya, masih terasa sakit, masih diberi sakit, berarti dosa kita diampuni oleh Allah. Nah itu, jangan mengeluh saja terus. Kalau sakit, baru sakit sedikit saja mengeluh, ya Allah apa dosa saya kok sakit terus. Tanya dosanya, semua tanya sama Allah. Ya. Cuma qala alaihi salatu wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wasaltu anhum hal tazra'una, apakah kalian juga menanam tanaman untuk dimakan itu? Na'am, iya kami menanam. Nazra'u wa naslamu ilallah wa nusallimu ilallah. Kami menanam tapi selebihnya kami pasrahkan semua kepada Allah. Ila waktil hasad, sampai waktu panen. Jadi nanam saja tinggal pulang sampai panen. Ini masih belum ada rabuk, belum ada pupuk ya. Faidza kana waqtul hasad, ketika datang masanya panen, panadzabu, maka kami pergi ke sana bil anfaqi, ya, kemudian kami pergi ke sana untuk memanen. Tetapi wa najma'u fi makanin wahidin, kami mengumpulkan jadi satu. Sapu kampung itu dikumpulkan jadi satu. Wa na'ti minhu qadra ma yahtaju ilaih, tapi kami hanya mengambil sekadar apa yang kami butuhkan, sisanya ditinggal. Oh ini ya, kalau kita terbalik ya, di sisanya ditinggal, mereka hanya mengambil apa, sebagian yang dibutuhkan saja, sisanya ditinggal. Wa nakhlal baqi, yang lain ditinggal. Panen misalnya dapat 5 kuintal begitu ya, sebetulnya kira-kira cuman dalam sampai panen depan itu ya 3 kintal, yang 2 kintal ditinggal saja di situ. Tsumma qala alaihi salam hal fikum an'amun, apakah kalian juga memiliki binatang ternak? Qalu na'am, iya kami juga memiliki an'aman, binatang ternak, fis sakhra'i, di tanah lapang. Famata lazimna na'ti, ketika kami butuh kami datang dan mengambil qadroma yahtaju, sama kami juga hanya mengambil yang kami butuhkan saja. Wa nakhlal baqi, kami tinggalkan selebihnya fis sakhra'i, di lapangan itu, di tempat itu ditinggalkan. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam ra'aitu wajumuhum musfarrah, kami melihat muka-muka mereka itu pucat. Fakultu, maka aku bertanya, lima takunu maldo, apakah kalian sakit? Ya, falam usfirat wujuhukum. Qalu hadza min khaufil maut, kenapa muka kalian itu kok pucat-pucat? Ya Muhammad, ini tandanya kami ini selalu ingat kematian dan kami takut dengan kematian datang kepada kami. Tsumma qala alaihi salatu wasalam wasaltuhum hal yuksiru fikumul maut, apakah kepada kalian juga setiap hari ada orang yang meninggal, kama yuksiru fina, kayak kejadian yang kami alami di dunia itu. Manusia kita biasa kan setiap hari ada yang meninggal. Qalu na'am, ada fi kulli sanatin janazah, kami ini meninggal hanya setahun sekali. Ya, meninggalnya itu hanya setahun itu hanya satu orang. Ya, fa fil alimil ghaibi haula'il qaum katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallahi ta'ala. Demikianlah ada alam-alam yang tidak diketahui oleh manusia, yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada alam syahadah, ada alam ghaib, ya, alam ghaib, alam yang kelihatan dan alam yang tidak kelihatan. Percaya tidak percaya, karena memang alam ghaib itu ada, ya kan? Alam jin itu ada, nah, kita nggak pernah lihat jin ya. Ya itu, dan jin juga termasuk makhluknya Allah, ya ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang apa, beriman, ada yang kafir. Maka di dalam surat An-Nas itu kan minal jinnati wan nas, jadi jin dan manusia. Jadi alam jin itu ya alam ghaib.
Jadi ini termasuk alam yang tidak diketahui orang, kecuali yang mengetahui adalah orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahuinya. Jadi makanya di dalam ayat di dalam surah Yasin ini, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi ada alam-alam ciptaan-ciptaannya Allah yang kita tidak tahu, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang saya ceritakan tadi itu diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Mi'raj, ya, peristiwa Mi'raj. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang menambah keilmuan kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.